I'm on it. Impact! Henshin! Good morning! Rider! Kamen Rider Z. Henshin! Hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita-kita semua yang sudah mengikuti dan menunggu penayangan Kamen Rider Zetsu yang akan tayang setelah Kamen Rider Gabu berakhir, yaitu hari pressconnya. Dan tiba juga nih di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 kemarin. Kalian lihat sendirilah betapa excitednya Ana nunggu presscon satu ini. Ana itu sudah benar-benar mempersiapkan fisik dan mental untuk hari kemarin juga. Seperti biasa juga ya, Hamin satu sebelum presscon, berarti hari Rabunya, pada banjir info-info dan juga rumor mengenai Rider satu ini. Dan semuanya sudah di-post di fanpage. Hasil presscon juga sudah di-up semua. Full update guys, dari pagi sampai sore. Jadi thank you juga buat Mike tentunya ya, yang udah banyak bantu. Bang, lu nonton pressconnya di mana? Di YouTube-nya Toei Official, tapi region lock ya. Tinggal pakai VPN di browser lu pada aja. Emang agak aneh ini ya, mau ekspansi global tapi pressconnya aja region lock. Gaya pressconnya itu live stage ya, dimana para cast-nya itu dihadirkan di panggung, ada MC atau pembawa acaranya, ada penonton, dan ada wartawan dan juga media ya. Setelah digabung sebelumnya kan kita dikasihnya itu cuman video udah jadi ya, dicampur ada trailer dan juga ada behind the scene-nya. Pressconnya cukup lama dengan durasi 1 jaman dan Ana mantengin dari awal sampai bener-bener habis. Sampai ke cast-nya itu tinggal foto-foto session aja di akhir ya. Oke, sesuai judul, di video ini Ana mau breakdown trailer Kamen Rider Zetsu yang berdurasi 2 menitan. Video ini sepertinya bakalan lama, karena Ana bakalan bahas selengkap mungkin beserta kasih pendapat di setiap detailnya. Tadinya nih ya, Ana itu mau langsung upload kemarin, hari itu juga, hari Kamis berarti. Ternyata tidak bisa guys. Update-nya itu ada mulu dan cukup banyak yang mau Ana sampaikan. Jadi thank you yang udah pada sabar menunggu. Sebelum itu, mari kita bahas poster terbarunya Zetsu untuk serial TV-nya yang juga baru aja dirilis di hari presscon kemarin. Seperti ini guys. Simple banget ya. Dan Ana nggak tahu kenapa ngerasa agak kurang oke ya untuk poster serialnya ini. Kayak kurang menggigit gitu. Jadi ini beda ya sama poster first look waktu itu. Ini tuh poster untuk serial TV-nya. Dimana kita lihat ada Zetsu Physicam Impact yang sedang berdiri. Ada beberapa capsum juga yang kita lihat ada di situ. Tapi di setiap panel gambarnya itu ada penampakan form-form lainnya dari Kamen Rider Zetsu. Di bagian belakangnya ada sebuah kota yang terlihat terbalik. Ini referensi film Inception-nya Christopher Nolan banget ya. Dimana memang tema utama dari Kamen Rider Zetsu sama seperti Inception, yaitu dunia mimpi. Nah, cocok ya, Yuya. Ada tulisan juga di situ yang kalau dibaca, Kare no yume wa sekai yo suku tame no mission. Artinya apa Bang Messi? Mimpinya adalah sebuah misi untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih pastinya pada ChatGPT Pro ya. Sekarang kalau ada gambar-gambar atau scan-scan itu ya bisa langsung ditranslate seperti ini secara akurat. Yang jadinya kita itu bisa banyak bahas lebih tentunya. Oke sudah, mari sekarang kita breakdown trailernya ya. Jangan lupa setelah nonton kalian komentar juga di bawah pendapat-pendapat kalian. Sekali lagi bakalan lama jadi chill aja ya. Di awal trailer kita disambut dengan kata Your next Kamen Rider is... Kamen Ridermu berikutnya adalah... Dan kalau kalian perhatikan, di belakang tulisan ini ada sebuah logo. Apakah itu adalah logo si organisasi agentnya yang bernama Kode itu? Kita lihat di bagian atas logo ada tulisan Confidential Organize. Dan di bawah tulisannya itu ada Defensive Establishment ya. Ya udah cocok, berarti ini kepanjangan dari nama Kode. CODE ya, yaitu Confidential Organize Defensive Establishment. Yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, artinya itu badan pertahanan terorganisir yang rahasia. By the way, narator dari trailer ini diisinya sama Jay Kabira ya, dimana dia akan jadi pengisi suara motornya juga yang bernama Zero, sekaligus commander dari Kode. Naratornya bercerita soal seorang agent yang masuk ke mimpi orang-orang dan mengalahkan Nightmare. Namanya adalah ... Nah, soal ini tuh dilanjut ke aksinya si Zetsu. Di awal trailer ini kita langsung diperlihatkan dengan Baku, sang pemeran utama sebagai seorang agent, sedang menghampiri dan hendak menyelamatkan seorang wanita dengan gaun merah yang disekap oleh monsternya bernama Nightmare. Berarti setnya apakah ini tuh sedang ada di dunia mimpi nih ya? Scene di bagian ini penggambarannya relate banget ya dengan agent-agent yang beraksi seperti kayak James Bond gitu, harus nyelamatin orang, ditambah outfit agentnya juga yang seperti itu ya. Bang, nama lokal untuk MC kita tahun ini apa nih? Apa ya guys? Kalau nggak bisa dan nggak ada, ya udah sih nggak usah maksa sih ya. Nanti takutnya jadi cringe gak sih?
Ya, jadi si monster tadi kan nembak ya, dan ditangkis oleh Baku yang sedang bersiap memakaikan Zetsu drivernya di bagian dada. Mungkin mereka sekalian memperlihatkan di sini ya, di mana pemakaian belt Kamen Rider tahun ini tuh ya ada di bagian dada, di mana kan lebih riskan terkena serangan kan ya. Soalnya kan ada di dada, nonjol banget lagi ya. Oh ternyata di sini ditembak, oh beltnya keras juga nih, ditembak pelurunya mental ya. Jadi kena pukul juga mungkin tidak segampang itu hancur ya. Akhirnya diliatin bagian belakang ketika drivernya itu terpasang. Jadi ini ya penting gak penting sih, tapi dari kemarin Anda pengen banget lihat yang ini. Ternyata seperti itu ya bagian belakangnya ya, simple strap aja. Dan inilah handscene dari Baku Yorozu menjadi Kamen Rider Zetsu Viscam Impact di awal trailer. Apakah scene ini tuh yang akan jadi perubahan pertamanya juga di episode perdana nanti? Gimmick simple pose handscene juga ya oke lah ya, walau kebanyakan mungkin belum pada srek sama salah satu posenya yang ngelap bibir seperti itu ya. Dimana sebelum handscene, Baku juga berkata dalam bahasa Inggris, I'm on it ya. Sama seperti di TVCM DX Zetsu Driver kemarin, yang artinya itu akan kulakukan. Bukan aku di dalamnya ya, apa aku di dalamnya. Ini bocil lucu banget ya. Yang paling ketara juga dari si Baku ini, dia itu pakai soft lens berwarna coklat keabuan gitu dan cukup terang ya. Ini juga detail kecil yang pengen Anda bahas dari kemarin. Apakah memang tampilan dan make up-nya seperti itu gitu ya, si aktor tuh diharuskan berpenampilan seperti itu juga, ataukah ini tuh penampakan matanya yang dibuat seperti ini mengenakan soft lens yang terang warnanya hanya di dalam dunia mimpi aja. Kalau normal ya udah kayak kita aja gitu ya, kayak nggak pakai soft lens ya. Tapi ini kayak ke-highlight banget gitu soft lens-nya ya, terang banget warnanya. Sequence akhir ketika capsule yang sudah terpasang di Zetsu Driver juga diperlihatkan, di mana animasi atau gerakan gambar yang ada di capsule-nya itu jadi timbul dengan gaya-gaya proyeksi ya. Yang paling disorot juga nih ketika Baku berubah jadi Zetsu, yaitu garis-garis dan bagian merah di badannya Zetsu itu menyala terang seperti Kamen Rider Vice. Di mana sebelum ini ya, bagi kalian yang udah tahu ya, yang ada di debut movie-nya Gabu, jadi si tubuh si Baku ini tuh akan diselimuti api hitam terlebih dahulu ya. Jadi bentuk body dari Zetsu-nya muncul cukup bulky ya, di mana pada awalnya kan bulky banget, sangat bulky, terus langsung mengempis menjadi ideal. Nah, di trailer ini nggak diperlihatkan guys ya, cuman yang garis merah terang ini aja kayak Vice ya. Tapi di sini Anda jelasin lebih aja ya dikit ya. Ini dia gayanya Baku setelah menyelamatkan si wanita yang disekap tadi. Udah pasti dibikin gayanya cool-cool seperti itu ya. Masih penasaran juga dengan personalitinya lebih lanjut, seperti yang dijelaskan di rumor. Kalau di lain sisi dia itu bakalan ceria dan optimis, tapi sial mulu ya. Kalau di bagian ini saat dia beraksi sebagai agent, wah ini sih cool banget dan aceng banget kalau kata kalian ya. Kalau ini di dunia mimpi, berarti penerapannya ya Baku memasuki mimpi si wanita gaun merah ini dong. Mungkin aja ya. Bisa dibilang ini tuh mimpi buruk si wanita dan Baku itu datang sebagai penyelamat mimpi buruknya. Di sini Baku itu menyebutkan agent dengan nomor kode 7. Berarti benar sesuai yang banyak dibahas dari kemarin. Pas juga gitu ya, karena memang Zetsu itu adalah rider ke-7 di era Reiwa. Nah itu dia, makanya nama dia juga agent number 7 ya. Agent 1 sampai 6-nya kemana? Nah, apakah nanti bakalan keluar satu persatu atau agent 1 sampai 6-nya itu sudah gugur dan sekarang Baku kayak meneruskan lagi perjuangan agent-agent sebelumnya yang sudah gugur ya, who knows lah ya. Berikutnya menarik guys, dimana kita diperlihatkan dengan Baku yang sedang melakukan tugasnya sebagai agent dan terlihat sedang memakai outfit yang berbeda-beda dan juga bermacam-macam. Dia itu lagi misi penyamaran gitu kali ya, namanya juga agent ya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tahanan, ada yang jadi pastor juga, itu pastor bukan ya? Dan terlihat yang bagian pastor ini kayak aceng banget ya. Si Aceng kan suka pakai sial panjang gitu. Jadi ingat juga ada salah satu episode Kabuto, Tendo itu jadi pastor Pak. Dan ada juga beberapa scene di mana diperlihatkan ya Baku itu sedang menembak dalam wujud manusianya. Ya ini agent banget lah, James Bond banget ya. Ini juga yang bisa Anda harapkan lebih sebelum Baku itu handscene menjadi Kamen Rider ya. Ya dia itu bisa beraksi selayaknya agent gitu dengan wujud manusianya, mengendap-ngendap, terus nembak-nembak ala-ala Hitman ataupun seperti kayak James Bond. Semoga ini ya ada lah teman-teman ya, soalnya demand-nya Anda lihat sih makin kesini fight dengan human form ya makin tinggi gitu ya, makin pengen kita lihat ya. Kayak awal-awal Gabu kan Soma cukup banyak beraksi dengan si wujud manusianya ya sebelum handscene. Nah terus rambut nyucungnya itu juga masih diperlihatkan dan sepertinya akan cukup jadi highlight. Mungkin gak sih soal ini nanti sekalian jadi penanda juga kalau di real world rambut Baku ya normal-normal aja, tapi ketika ada di dunia mimpi, apalagi sedang beraksi sebagai seorang agent, rambutnya bakal twing kayak begitu. Ya jadi penanda aja, oh ini tuh si Baku tuh lagi di dunia mimpi, begitu. Oke, ngomongin Baku ya, masih nih ya, panjang ya. Ini Anda belum bahas lebih ya soal penulis.
Tapi kebanyakan kayaknya udah pada tahu kalau penulis dari Zetsu ini adalah Bapak Christopher Yuya Takahashi. Astaga, itu jokes aneh. Udah sampai go internasional Pak Christopher Yuya ya. Jadi dengan gaya nih ya dan penerapan yang mirip Ukiyo Ace, sepertinya kita itu akan mendapatkan treatment yang serupa untuk karakter baku dari Bapak Yuya. Coba testimoni kalian gimana nih mengenai Aceng sebagai MC di Kamen Rider Geats waktu itu? Ya cukup oke lah Yuya nanganin karakter yang bisa dibilang udah cukup jadi seperti ini ya. Kebiasaan buruknya Yuya yang biasanya suka mengabaikan MC dan lebih fokus ke breakout karakter atau karakter sampingan, ya sudah bisa dihilangkan di Kamen Rider Geats. Anda mungkin masih dibuat bertanya-tanya ya dengan personality Baku dan perbedaannya dengan diri World ya. Tapi sekarang nih, kita coba anggap aja Baku ini tuh Aceng versi 2-nya lah ya, seperti itu. Jadi yang bisa kita ekspektasikan kira-kira ya sebagai berikut. Karakter Baku yang ditukangi sama Yuya Takahashi. Ya, jadi ini kita anggap sekali lagi Baku ini tuh Aceng versi 2. Jadi ada kemungkinan karakter Baku ini ya bakalan penuh perhitungan, terus juga ya seperti pemain catur lah. Jadi kalau sebelum melangkah dia itu ya penuh perhitungan. Terus juga sering selangkah di depan dibanding karakter lain. Terus ya terlihat jarang panik juga, penuh percaya diri pastinya ya. Seperti tadi ketika dia itu udah nyelamatin si wanita ya. Dan nyaris tak pernah tampak benar-benar kalah. Biasanya kan seperti itu. Ini masih sekedar prediksi aja guys jatuhnya ya. Kalian juga boleh komentar harapan-harapan kalian untuk karakter Baku ini sebagai MC Kamen Rider Zetsu nantinya. Oh ya, patut di-underline juga nih. Kalau Baku ini tuh punya kekuatan lucid dream atau mimpi sadar. Yang memungkinkannya selalu sadar kalau dia itu lagi mimpi. Dan mampu mengendalikan mimpinya sesuai keinginannya. Ini unik banget guys ya. Mungkin karena kekuatan inilah si organisasi kode ini dan juga Zero melihat kalau Baku ini tuh sangat potensial sekali menjadi seorang Kamen Rider yang beraksi di dunia mimpi. Begitu guys. Oke, berlanjut ya. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Heroin kita tahun ini bernama Nem. Ya, mungkin bacanya Nemu ya. Yang diperankan oleh Horiguchi Maho. Benar sesuai rumor H-1-nya ya. Dan gimana menurut kalian deh? Sebelum kita bahas lebih lanjut nih. Oke lah ya, ada vibes kayak Neon Kurama juga sih. Memang ya nggak muncul lagi ya kebiasaan Yuya dengan heroinnya yang nyentrik dan punya outfit khusus ya. Jadi ya terlihat si Nemu ini ada sih outfitnya tapi nggak nggak mencolok banget kayak Poppy ataupun kayak Sumuri gitu ya, atau kayak Izu gitu ya. Jadi ya sama seperti Baku, si Nemu di trailer ini terlihat memakai berbagai macam outfit seperti kayak ada polisi wanita, tahanan, ini tuh apa nih, pramugari kah? Terus ada kayak penyanyi seriosa dan pencinta alam lah ya. Jadi gini guys ya, Nemu ini adalah seorang selebriti internasional yang memiliki banyak fans. Karena itu, setiap kali si Baku ini tuh memasuki mimpi orang-orang, mereka biasanya mimpi tentang si Nemu dan dia itu muncul dalam berbagai macam pakaian. Begitu guys. Berarti saking banyak fansnya ya, dan benar sesuai rumor kalau dia ini tuh idol. Makanya kemarin pas bahas Anda kasih penggambarannya pakai gambar Oshinoko ya. Nah, jadi gini nih ya. Orang itu ngefans nih sama si Nemu. Orangnya mungkin secara nggak sadar punya desire dan berandai-andai. Waduh, coba nih si Nemu itu jadi guru gua. Misalkan seperti itu. Ya udah, orang tersebut ya ketika tidur dia itu mimpi dan ada si Nemu yang berpakaian ala-ala seperti kayak guru begitu. Nanti kemungkinan heroin ini ya mungkin ya akan punya plot besar yang akan diungkap di tengah-tengah series dan akan jadi salah satu plot besarnya. Ya who knows, kita tunggu aja karena ini kan Yuya. Jadi udah nggak sabar lah kepoin dia lebih lagi. Nanti pastinya ya pas kita bahas case. Si Baku karena sering ketemu si Nemu ya di mimpi orang-orang juga ya bukan malah jadi males, lu lagi. Tapi langsung kayak terbuai gitu, manggilnya juga Nemu-chan. Apakah bakalan seperti Aceng dan Sumuri nih, dimana di banyak kesempatan si Aceng itu kan selalu kayak menggoda si Sumuri mulu kan. Jadi kita harapkan juga ya semoga ada chemistry yang unik dan kuat juga antara MC dan heroin kita tahun ini ya. Jadi karya Yuya yang hubungan heroin dan MC-nya itu good banget ya, Aruto dan Izu. Nah itu berhasil Yuya kan ya. Jadi referensi nama Nemu itu dari Nemui ya, bahasa Jepang yang kalau kita artikan itu artinya mengantuk. Nemui. Nah itu dia. Ada scene yang kocak di mana Baku itu sedang tertidur dan kayaknya dia itu lagi mimpi mau nyium cewek atau mau nyium si Nemu nih, makanya dia manyun-manyun kayak gitu. Langsung digeplak sama adiknya pakai centong sup. Nah, jadi bagian ini sekalian memperkenalkan adiknya Baku bernama Minami Yorozu. Cukup tertarik juga di sini Ana sama si Minami kalau dilihat dari trailernya ya. Sepertinya bukan tipe adik yang manja dan terlalu memamerkan kawaii-kawaiinya. Ana juga udah males banget sama yang kayak gitu. Tapi di sini terlihat dia itu cukup mandiri
Dan bisa aja Baku akan lebih banyak mengandalkan adiknya ini di beberapa kesempatan. Pokoknya adiknya ini tuh terlihat mandiri lah, hidup teratur juga, dan mungkin ya karena terlihatnya di trailer seperti itu, dia itu ya punya pola tidur yang baik juga ya. Makanya ngelihat kakaknya molor mulu, dia itu sebagai adik ya marah gitu ke kakaknya ya. Woi, mau sampah kapan lu tidur, woi, jangan pemalas gitu. Jadi Baku bangun telat mulu ya kan kerja sebagai agent. Mungkin aja si Minami ini tuh belum tahu. Jadi menarik loh. Kalau soal identitas ini tuh masih disembunyikan oleh si Baku dari adiknya ya. Untuk yang berikutnya ada karakter bernama Fujimi Tetsuya. Katanya Pak Tetsuya ini adalah kepala divisi urusan paranormal keamanan publik. Ini toh yang namanya Tetsuya. Jadi ada referensinya lagi di mana kalau kita artikan Tetsuya itu ya artinya begadang semalaman. Tadi udah Baku ya. Terus juga tadi udah kan si siapa Nemu. Nah, sekarang ada Tetsuya ya. Semuanya referensinya dari tidur atau mimpi ya. Nah, makanya penampilan si bapak ini tuh kayak nggak rapi-rapi amat dan terlihat kayak orang yang suka begadang sambil ngopi sama sebat. Kalau dilihat di trailer, dia itu punya personality ya berapi-api gitu ya, dan kayaknya bakalan ada sisi serius dan kocaknya ketika dia itu berinteraksi sama si Baku ya. Jadi kayak si Shotaro suka ketemu sama si apa? Yang si dua polisi itu lupa namanya ya, kira-kira mungkin seperti itulah yang bisa kita ekspektasikan ya. Jadi si bapak ini mungkin ya lebih ke urusan yang ada di dunia nyata lah. Tapi bukan dia itu nggak ngeh juga gitu sama kasus-kasus soal dunia mimpi ini. Makanya soal ini tuh dideskripsikan sebagai kasus yang tidak bisa dipecahkan di dunia nyata, bernama Black Case. Begitu. Ada yang kembali lagi nih guys ya. Selain Pak Tetsuya tadi, ada lagi yang bakalan kerjasama sama si bapak. Seorang investigator wanita bernama Nagomo Natsukawa yang diperankan oleh Rina Onuki. Yes, dia adalah Sayaganaha aka Kamerade Loppo dari seri Kamerade Kids. Waduh, mantap ini. Gila. Ini rumor dia kembali ya beberapa jam sebelum preskon loh. Jam 6 pagi kalau nggak salah ya. Terus preskon kan jam 8. Beneran balik guys. Bisa balik apa diajak Yuya nih ya. Dia itu bekerja sebagai anggota divisi yang sama dan tampaknya mengetahui tentang dunia mimpi. Cocok sekali tentunya ya ngasih karakter seperti ini. Seorang investigator wanita yang lebih serius ya. Dan looknya dewasa dan agak tua pastinya. Anda ngelihat Pak Tetsuya tadi ya karena ada bumbu-bumbu kocaknya gitu ya. Jadi dia kadang mungkin aja nggak bener-bener bisa fokus 100% sama kerjaannya. Makanya ada si mbak bernama Nagomo ini. Setelah kurang puas dengan porsinya mbak saya di seri Gits yang dirasa kurang gitu ya, terlalu cepat gitu dia menghilang, kali ini kita dihadirkan lagi dan dia itu siap tampil dengan porsi yang lebih banyak di Zetsu. Turut seneng lah pastinya kita semua ya. Dan ini dia pemimpin dari organisasi kode, yaitu motornya bernama Zero. Lucu juga ya, ternyata beneran nih motornya yang jadi ketuanya guys. Akhirnya juga kita bisa melihat bentuk robot dari motornya ini. Dia juga sekaligus menjadi narator di trailer ini, di mana pengisi suara Zero ini adalah Jay Kabira. Jadi baik yang ngasih info katanya ini saudaranya John Kabira, komentator game sepak bola Winning Eleven guys. Shuto, Brillianto Goal. Itu bukan sih John Kabira. Dan ini saudaranya katanya ya. Di trailer ini kita juga bisa melihat perubahan Zero ini dari mode motor ke mode robot. Dan Anda cukup suka loh, dimana dia ngasih beberapa voice English. Suaranya tuh halus dan cukup tegas guys ya. Nah selain itu kita juga bisa melihat set kantornya si Kode itu seperti apa ya. Ya kantor-kantornya sih kayak kantor-kantor ala-ala detektif ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Jadi dia itu memiliki kecenderungan untuk berbicara dalam bahasa Inggris katanya. Walau di trailer ini dia ada ngomong Jepangnya ya. Ada kemungkinan kantornya si Kode ini tuh ya bertempat di dunia mimpi juga. Soalnya Anda lihat di bagian jendelanya itu kayak dunia mimpi luarnya ya. Dan ada scene di mana Zero itu memberikan Baku berbagai macam kapsem yang sudah ada di kapsem silindernya ya. Jadi kayak sekalian ngasih tugas lah. Bagian berlanjut ke sebuah pintu merah yang diperlihatkan ke kita dan terbuka lewat tangan yang tiba-tiba muncul dari pintu tersebut. Ini Insidious Red Door banget nggak sih guys? Kan ada pintu merah serupa seperti ini juga ya. Lalu muncullah di sini sosok bernama Nightmare. Nah, mungkin ini ya proses terciptanya Nightmare mungkin ya. Dan di sini dibilang, cepat habisi para Nightmare, atau tidak dunia akan hancur dilanda kekacauan. Yang berarti, Nightmare ada kemungkinan muncul nggak cuman untuk jadi mimpi buruk seseorang, tapi juga membawa bencana di real world juga, di dunia nyata juga. Soal ini penerapan detailnya ya akan kita lihat nanti lah ya. Metode Zetsu ngalahinnya juga nanti ya, pastinya Anda penasaran. Soalnya ini kan ya, soal mimpi buruk yang berdampak juga ke dunia nyata. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan seperti kayak apa ya, mimpi buruk yang jadi kenyataan. Nah, kan biasa suka ada ya kiasan-kiasan kayak gitu. Jadi beberapa bentuk Nightmare juga kita bisa lihat di trailer ini ya. Ada yang seperti revolver bentuk mukanya.
Terus ada yang kayak burung juga, terus ada yang warna-warni juga. Ini dimana bentuk-bentuknya kok kayak seperti kayak organ-organ gitu ya guys. Cukup serem juga. Dan inilah kejutan karakter berikutnya dan bersinggungan dengan para Nightmare tadi, yaitu Nox yang diperankan oleh Yuki Furukawa. Pas rumornya yang H-1 pada rame tuh soal Yuki Furukawa bakalan main Kamen Rider. Nah itu cukup pecah sih guys ya. Kalau dia Nox atau Nox Knight, berarti kedepannya dia dong yang akan menjadi Kamen Rider Yetsu. Apakah benar juga nih sesuai rumor ya kalau Nox ini adalah pria yang terjebak di dalam dunia mimpi? Ana udah ubek-ubek semua deskripsi ofisialnya, tapi ya belum diceritain soal dia yang terjebak ya. Pokoknya dia sekarang ada di sisinya si Nightmare. Ya pokoknya dia terjebak di dalam dunia mimpi kan kalau di rumor, dan berujung menjadi antagonis sekaligus mengendalikan para Nightmare ini. Dia di sini bilang, mari buat dunia ini menjadi nightmare. Atau bisa kita artikan, mari ubah dunia ini menjadi mimpi buruk. Berarti dia yang akan jadi kepala besar antagonisnya juga di fase awal cerita. Di trailer ini kita juga diperlihatkan dengan senjata utama dari Nox ini ya. Terlihat seperti pedang berwarna putih dan oranye, tapi terlihat seperti ada bagian yang cacat di bagian dekat gagang pedangnya. Jadi warna pedangnya ini senada dengan leak sketch rumor yang waktu itu. Jadi belum diliatin wujud Nox Knight-nya di trailer ini ya. Jadi kita tunggu aja. Mungkin periode Oktober kayaknya ya. Nah, tambahan lagi. Sepertinya Nox itu ngomong ke Zetsu, kau pikir cuman kamu yang bisa menggunakan kekuatan ini? Nah, ini apakah soal kekuatan dunia mimpi? Dimana Zetsu itu kan jelas. Dari Capsem-nya kan dikasih tahu kalau para Capsem itu menyimpan kekuatan mimpi. Nah, si Nox ini juga bisa mungkin ya dengan penerapan yang berbeda. Nah, buktinya dia jadi Nox Knight. Gitu. Selain pintu merah, di scene sebelumnya ada pintu lagi yang terlihat ada seperti kayak patung wanita di bagian atas dan bawah pintunya ya. Cetakan patung wanita lah. Dan ini tuh nggak cuma satu, ada sampai 3 guys. Salah satu pintunya ada yang agak terbuka. Dan kita bisa lihat ya, di balik pintu itu ada kobaran apinya. Lanjut dulu aja ke scene berikutnya. Terlihat ada Baku yang lagi ngintip dari lubang pintu. Lalu ada dia juga dengan tatapan yang cukup serius, di mana di depannya kayak ada tangan korban gitu, di mana tangan korbannya kok kayak berlendir gitu guys ya. Apa ini tuh di mimpinya Baku sendiri atau mungkin ya alam bawah sadarnya ya. Dan si Nox juga sambil bilang di bagian ini, ketika pintunya terbuka, kejahatan akan dimulai. Soal pintu juga emang ya si Zero itu udah ngomongin sebelumnya guys ya. Dimana si Zero itu bilang cari lokasi pintunya dan kalahkan Nightmare. Hanya Zetsu yang bisa melakukan itu. Kalau ditanya ya secara detail teori menurut Ana untuk bagian ini, ya sorry ya, Ana tuh belum tahu gimana banget. Berarti nanti akan ada tema mimpi yang dieksplor lebih lagi dan kita serahkan saja semuanya pada Yuya ya. Ya kita lihat aja bisa seliar apa tapi masih dalam konteks mimpi. Nah, dilanjut dengan timbalan dari Baku. Aku harap kejahatan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Maka dari itu kau akan kukalahkan. Dimana ada scene Zetsu beraksi dengan Brackham Zetser-nya dengan tubuhnya yang menyala. Berarti guys ya, penerapan line up rider di Zetsu ini tuh akan mirip-mirip seperti Gabu. Ridernya hanya sedikit. Bahkan di awal ini kita cuman lihat Zetsu doang kan, nggak ada rider lain ya. Dan belum ada second maupun third-nya. Dan kalau penerapannya kayak gini, kan bisa dibilang ya lebih fokus ke setiap saga karakternya ya. Dan ini ditukangi sama Yuya. Jadi akan penasaran jadinya seperti apa. Jadi mungkin ya minim dengan karakter-karakter yang mendadak jadi rider ya. Tidak ada breakout karakter juga. Makanya bakal penasaran kayak gimana. Karena di seri-seri sebelumnya atau yang ditukangi Yuya, selalu terkenal dengan ridernya yang super banyak. Diawali dengan karakternya yang super banyak juga. Tapi nggak tahu nih ya, Zetsu nanti di tengah-tengah akan seperti itu atau tidak. Sisa trailer kita disuguhkan dengan Zetsu yang beraksi dengan berbagai macam Capsem ya. Dari Physical Impact dan yang dilawan itu Nightmare yang tadi. Yang bentuknya itu kayak slot revolver tadi guys ya. Sampai dia itu menjadi Technolom Stream. Lagi kayak nembak gitu guys ya di atas pesawat. Ada Esprim Recovery juga. Lagi beraksi pakai kapaknya kalau Anda lihat di situ ya. Terus ada si Paradigma Wonder ya, menjadi kecil dia. Terus terlihat si Zetsu ini tuh lagi nyerang dengan si Brackham Zetser-nya mode sabitnya tapi jadi banyak gitu. Ini kan kekuatannya Paradigma Wonder ya, kekuatan mistis ya. Sampai di situ kan jadi Physicam Transform, kita lihat ya, tangannya itu diubah jadi palu buat ngegeprek si monsternya. Ada Physicam Wing juga, ini cocok guys ya, soalnya yang dilawan itu Nightmare yang bentuknya kayak burung. Terus ada Technolom Projection juga ya, dimana ya proyeksinya jadi banyak dan lagi nendang satu-satu. Ada Esprim Barrier kalau kalian lihat di sini soalnya ada perisainya. Dan kembali lagi ke Physicam Impact dengan Rider Kick-nya, dimana ketika Rider Kick tubuhnya Zetsu ya di bagian-bagian merahnya juga menyala ya.
Kamen Rider Zetsu akan tayang perdana pada tanggal 7 September 2025 hari Minggu ya. Yang berarti kalau kita hitung-hitung, Kamen Rider Gabu itu akan berakhir di episode ke-50 tanggal 31 Agustus 2025. Yang paling geger di hari preskon tentunya ketika diumumkan siapa penulis utama dari Kamen Rider Zetsu ini. Tidak lain dan tidak bukan dan kesayangan kita semua, yaitu Bapak Christopher Yuya Takahashi. Mau bahas apa lagi ya soal si bapak satu ini? Ya intinya lu elit banget sih kalau mau skip setahun gara-gara ini doang. Oh Yuya nih gua skip fix ini mah gua skip gara-gara Yuya. Atau lu omongnya gede doang itu di medsos, tapi di belakang taunya tetap nonton ya, gua kagak tahu ya. Pas zaman rumor ya, kalau yang bakalan nulis Zetsu itu Yuya, Ana sih ya sudah cukup panjang lebar menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan Yuya secara jujur. Jadi semoga kalian juga ya bisa lebih bijak lah, fokus dulu sama kelebihan-kelebihannya yang sudah Ana uraikan juga, dan tolong juga nih guys ya, dari kacamata kalian jangan tiap lihat Ana ngomongin Yuya tuh bawaan dan tanggapan kalian tuh pasti pada bilangnya, wah Agan Reza benci banget nih sama Yuya, nyinyir mulu kerjaannya. Ya kalau ada peningkatan dan juga kelebihan, pastikan Ana bakal utarakan secara jujur. Begitu juga ya dengan kekurangan-kekurangannya, pasti diutarakan secara jujur guys ya. Ngomong soal jujur-jujuran ya, paradigma kita ketika nonton dari Gits itu harus diubah. Ya, soal Yuya itu ya bukan soal kasih kesempatan lagi. Mau kesempatan apa lagi guys? Buktinya masih ada kekurangan yang itu lagi ya. Jadi kan pas awal Gits itu mau tayang, oh dikasih tahu nih penulisnya Yuya gitu ya. Karena banyak yang berkomentar, ya udahlah kasih kesempatan lah, siapa tahu dia bisa berbenah ya. Nyatanya kan masih ada gitu yang itu lagi kekurangannya ya. Jadi sekarang sih kita harus set lebih ke pewajaran. Sudah pasti ada beberapa formula pengulangan dan hal-hal minor yang itu lagi. Tapi jujur ya, Anda cukup excited dengan beberapa teori yang bakalan deep dan rumit yang bakalan dibawa sama Yuya nantinya. Jujur Anda sih cukup demen ya nge-breakdown sampai dalam teori-teori yang dibawa sama Yuya di suatu seri. Kadang-kadang ada aja gitu yang dibikin mind-blowing. Makanya julukan dia adalah Christopher Yuya. Kalau Anda ya itu guys ya, lebih excitednya ke situ. Jadi nggak berpikir, aduh nanti gimana ya ini Yuya penulisnya. Ya kalian pada resah, Anda pikir saya tidak? Selalu capek mental Anda 1 tahun tuh ya sama serial-serialnya Yuya. Terutama fandomnya nih yang selalu ribut dan bawa-bawa nama Agan Reza. Dah intinya itu sih guys ya. Bukan soal kasih kesempatan, tapi lebih ke pewajaran dan penerimaan. Gimana tergantung kita nerimanya nih ya. Berhubung ini dunia mimpi, rasanya Yuya penulis yang ya oke lah dan pas lah dengan tema dan juga konsepnya ya. Ya tinggal kita tunggu aja eksekusi dan teori-teorinya seperti apa. Kalau kalian punya nama lain siapa yang lebih pantas nulis Zetsu ini ya silahkan coba komentar aja di bawah ya. Apalagi ya kombinya kan ini sama Pak Kami Horiyuchi sebagai sutradara. Jadi wajib ditunggu juga seperti apa ya. Dengan temanya seperti itu udah kuat dan penulisnya Yuya, sutradara juga Kami Horiyuchi ya. Nggak ada salahnya gitu untuk kita tunggu dan pantengin ya. Dan yang paling penting ya soal konsistensi guys ya. Jangan semua plot itu dilempar aja semua di akhir-akhir cerita. Jujur itu capek banget guys. Jadi ending serial dengan tema mimpi juga cukup ditunggu ya. Akan se-mind blowing apa. Mungkin kalau dari tangkapan biasa, oh ternyata semua ini yang terjadi di sepanjang serial adalah mimpi. Itu udah agak terlalu biasa guys ya. Jadi semoga Yuya itu bisa ngangkat lebih dari itu. Dan juga yang ditunggu pastinya bakalan seliar apa tapi masih dalam ruang lingkup yang temanya itu mimpi ya. Udah sering Ana bilang, jadi mari kita set lagi ekspektasi serendah mungkin. Jadi nggak usah dibandingkan juga sama rider-rider sebelumnya, karena jelas-jelas gaya penulisan Junko sama Yuya itu ya berbeda jauh. Jadi ya nggak usah lah dibandingin sama Gabu ya, secara tema juga udah beda kan. Jadi mari berfandom dengan lebih positif dan lebih sehat juga guys ya, setahun ke depan terutama. Yes, sekian untuk trailer breakdown-nya yang seperti biasa cukup panjang. Tentu masih ada update lagi yang bakalan Ana bahas dari hasil presscon-nya. Apa itu? Ya seperti biasa, kita bahas case-case-nya dong ya dengan tajuk tak kenal maka tak sayang. Ditunggu aja guys ya. Jika ada yang belum Ana bahas lebih lengkap, ya nanti bakalan Ana bahasnya itu di video berikutnya ya. Jadi biar segmen per segmen. Bukan Ana lupa ya. Bang, itu opening siapa belum? Nah, nanti sabar, besok aja guys ya. Sekalian bahas case ya. Dan karena bahas case ya pastinya karakter-karakter yang akan kita bahas juga ya pastinya bakalan kita bahas selengkap mungkin guys ya. Kita kepoin semuanya ya. Jadi thank you semuanya yang udah menyimak trailer breakdown-nya dan juga beberapa pendapat tambahan dari Ana sampai habis.
Jadi kita tunggu penayangan dari Kamen Rider Zetsu sekali lagi tanggal 7 September 2025 ya. Ditunggu juga untuk pembahasan episode perdananya. Dan juga teman-teman ya, jenjangnya ini kan kira-kira ya masih sebulan. Jadi nanti pastinya bakalan ada update-update lagi, entah itu dari Terebikun ataupun update-update lainnya. Jadi silakan kalian nanti pantengin aja guys ya. Anda bakal selalu up to date dan juga kawal terus sampai nanti tayang episode perdananya. Begitu guys. Terima kasih semuanya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Jangan lupa komentar yang relate ya mengenai trailer ini. Jika ada beberapa bagian yang paling menarik perhatian kalian, silahkan kalian komentar di bawah dan kita diskusi. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.